Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan membahas materi pada bab 5 yang berjudul Current and Conductor yang disusun oleh Rizky Ananda, Wulida Ardiansah, Miftahul Jannah, dan Aldi Pratama. Dan perkenalkan, nama saya Wulida Ardiansah. Di sini saya akan membahas tentang arus searah ataupun DC. Arus DC adalah arus listrik yang arahnya selalu tetap terhadap waktu. Arus listrik ini bergerak dari kutub yang selalu sama, yaitu dari kutub positif ke kutub negatif. Contohnya baterai, aki, dan beberapa jenis elemen dan generator searah. Dan yang kedua, arus bolak-balik ataupun AC. Arus bolak-balik di mana arus ini mengalir secara berubah-ubah mengikuti garis waktu. Bentuk gelombang dari arus listrik AC biasanya berbentuk gelombang sinusoida. Dan yang ketiga, hambatan arus listrik. Hambatan listrik ialah sebuah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik atau misalnya resistor dengan arus listrik yang melewatinya. Hambatan listrik dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu dengan rumus R sama dengan V per I. Keterangan yaitu V adalah tegangan, I adalah arus, dan satuan SI untuk hambatan adalah ohm atau R. Dan rumus kuat arus listrik akan dilanjutkan oleh kawan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ananda akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu tentang kuat arus listrik. Yaitu rumus kuat arus listrik I sama dengan Q per I atau Q sama dengan I kali T. Keterangannya yaitu I itu adalah kuat arus dengan satuan ampere, sedangkan Q muatan listrik yang mengalir, yaitu satuannya C atau coulomb, sedangkan T waktu yang diperlukan, yaitu satuannya sekon atau S. Berdasarkan persamaan tersebut, kita simpulkan bahwa suatu coulomb yaitu muatan listrik yang melalui sebuah titik dalam suatu pengantar dengan arus listrik tetap 1 ampere dan mengalir selama 1 sekon. Selanjutnya, hukum Ohm. Bunyi hukum Ohm yaitu kuat arus listrik berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi, hukum Ohm juga memiliki rumus seperti gambar di samping, yaitu V I R. Jika mencari V yaitu menggunakan I kali R, sedangkan jika mencari I kita menggunakan V per R. Jika mencari R kita menggunakan V per I. Dalam keterangan di rumus ini, I sama dengan besar arus yang mengalir pada pengantar, satuannya volt, sedangkan V yaitu besar tegangan pada pengantar, satuannya volt. Kemudian R besaran hambatan dengan satuan ohm. Hukum Kirchhoff 1. Adapun bunyi hukum Kirchhoff 1 yaitu jumlah kuat arus yang masuk dalam titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Adapun rumus yang kita gunakan pada hukum Kirchhoff 1 ini yaitu sigma I sama dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Dan kemudian hukum Kirchhoff 2 dengan bunyi dalam rangkaian tertutup jumlah aljabar GGL dan jumlah penurunan potensial sama dengan 0. Ada 3 jenis penghantar panas, yaitu konduktor, non-konduktor atau isolator,
Dan kemudian ada semikonduktor. Konduktor merupakan jenis penghantar listrik yang sangat mudah dialiri listrik, misalkan seperti tembaga, emas, perak, dan lain-lain. Dan sedangkan non-konduktor atau isolator ini adalah merupakan jenis penghantar listrik yang sangat sulit untuk dialiri oleh listrik. Bahkan juga nggak bisa, bahkan hampir tidak bisa dialiri oleh listrik. Contohnya seperti kaca, karet, plastik, kertas, dan lain-lain. Dan kemudian yaitu ada semikonduktor, yang mana semikonduktor ini merupakan jenis penghantar listrik yang dia akan mudah mengaliri seperti konduktor dan juga tidak bisa menghasilkan listrik seperti isolator. Contohnya yaitu silikon, germanium, dan lain-lain. Nilai dan rumus hambatan listrik. Dapat disimpulkan bahwa hambatan listrik dari sebuah konduktor akan berbanding lurus dengan panjang konduktor tersebut dan akan berbanding terbalik dengan luas penampang konduktor. Secara sistematis dapat dirumuskan dengan rumus berikut ini. R sama dengan P dikali I per A dengan keterangan R adalah hambatan listrik dengan satuan ohm, P adalah hambatan listrik dengan satuan ohm meter, I adalah panjang konduktor dengan satuan meter, dan A adalah luas penampang dengan satuan M kuadrat. 1. Arus listrik sebesar 10 ampere mengalir pada sebuah penghantar selama 4 menit. Berapa banyak muatan listrik yang mengalir pada penghantar tersebut? Diketahui arus listrik sama dengan 10 ampere. Dan adapun periodenya sama dengan 4 menit sama dengan 240 sekon. Penyelesaiannya, arus listrik sama dengan Q per T. 10 sama dengan Q per 240. Adapun muatan arusnya jadi sama dengan 2400. Jadi muatan yang mengalir pada penghantar adalah 2400. Kemudian contoh soal nomor 2. Jika dalam 3 menit mengalir 360 kolom muatan listrik melalui sepotong kawat penghantar, berapa kuat arus yang mengalir pada penghantar? Sini kita buat diketahuinya yaitu T sama dengan 3 menit. Jika menit dikonversikan menjadi sekon, yaitu 3 menit sama dengan 180 sekon. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah 300Q sama dengan 360 C atau kolom. Yang ditanya adalah I. Jadi kita di sini menggunakan rumus kuat arus listrik, yaitu di mana I sama dengan Q per T. I sama dengan 360 per 180. Yang ditanya tadi I itu sama dengan kuat arus. Jadi jika I sama dengan 360 per 180, yaitu I sama dengan 2A atau 2 ampere. Jadi arus yang mengalir pada penghantar sebesar 2 ampere. Terima kasih. Baiklah, berlanjut ke soal nomor 3, yang mana muatan sebesar 180 kolom mengalir dalam 30 detik. Hitunglah kuat arus listriknya. Baiklah, di sini kita sudah ketahui bahwa muatannya yaitu sebesar 180 kolom dan waktunya yaitu dengan waktu 30 second atau 30 detik. Dan kemudian ditanya I-nya, yaitu kuat arus listriknya. Baiklah, di sini kita menggunakan rumus I sama dengan Q per T atau kuat arus listrik sama dengan muatan per
waktu. Jadi sama dengan 180 kalem per 30 detik, sama dengan 6 kalem per second. Jadi besar arus listriknya yaitu sama dengan 6 ampere. Contoh soal, sebuah kawat dengan hambatan jenis 2 dikali 10 pangkat min 5 ohm meter, panjang kawat 5 meter, apabila luas penampangnya 10 pangkat min 2 cm kuadrat, maka berapakah hambatannya? Untuk menjawab soal ini diketahui P sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 ohm meter, L-nya sama dengan 5 meter, A sama dengan 10 pangkat 2 cm kuadrat, R sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 5 dikali 5 per 10 pangkat min 6. Jadi R-nya kita dapat adalah 100 ohm. Jadi besar hambatan yang dihasilkan adalah 100 ohm. Dari materi kami berikut ini dapat diambil kesimpulan bahwa definisi arus arah DC adalah arus listrik yang arahnya selalu tetap terhadap waktu. Arus listrik ini bergerak dari kutub yang selalu sama, yaitu dari kutub positif ke kutub negatif. Listrik DC atau direct current biasanya digunakan oleh perangkat elektronika, meskipun ada sebagian beban selain perangkat elektronika yang menggunakan arus DC, contohnya seperti motor listrik DC. Namun, kebanyakan arus DC digunakan untuk keperluan beban elektronika. Beberapa beban elektronika yang menggunakan arus listrik DC diantaranya lampu LED, light emitting diode, komputer laptop, TV, radio, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu, DC juga sering disimpan dalam suatu baterai. Yang kedua, arus bolak-balik AC atau alternating current adalah arus listrik di mana besarnya dan arahnya arus berubah-ubah secara bolak-balik. Pemanfaatan listrik AC sebenarnya sangatlah banyak. Untuk mempermudah sebenarnya, Anda dapat melihat barang-barang yang ada di rumah Anda. Perlihatkanlah bahwa semua barang yang menggunakan listrik PLN berarti telah memanfaatkan listrik AC. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.